eh, yang ada di grup download yang saya kirim 2. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Aturan jurnal itu sudah ditetapkan per tahun ini atau tahun kemarin, mulai disosialisasikan bahwa ketika teman-teman sudah melaksanakan sidang, terus kemudian sudah di ACC oleh penguji, maka tahap selanjutnya adalah sebagai syarat yudisium, yaitu teman-teman harus mengirimkan artikel yang teman-teman tulis ke luar. Maka dari itu, saya perlu lakukan pendampingan pada teman-teman sampai submit atau sampai dikirim ke jurnal orang lain. Gitu. Nanti pertama yang harus teman-teman perhatikan adalah bagaimana menyusun artikel dengan baik dan benar. Nah, seperti itu. Terus kemudian bagaimana cara mensubmitnya. Nah, teman-teman bisa nanti saya saya dampingi. Maka dari itu ini sangat penting sekali dan ini sudah ditetapkan bahwa ini wajib. Ada yang nanya saya, Pak, jurnalnya adalah jurnal yang sebagai di lampiran di laporan atau bukan. Jadi jurnalnya itu artikel yang teman-teman hasil penelitian kita publikasi di luar. Seperti itu ya, masuk dari jurnal. Nah, ada beberapa hal yang harus teman-teman siapkan. Pertama adalah file teman-teman yang sudah di ACC penguji. Nah, itu yang disiapkan. Terus kemudian format yang saya kirim, yaitu jurnal kooperatif. Oke, saya langsung ke jurnal kooperatif aja ya. Kalau bisa langsung praktek, atau teman-teman bisa siapkan terlebih dahulu. Saya buka dulu. Nah, ini saya share. Oke, saya izin share. Teman-teman. Nah, ini udah kelihatan belum di teman-teman semua? Halo? Halo? Sudah. Kelihatan ya? Sudah. Nah, Kelihatan. template jurnal kooperatif. Nah, di sini adalah teman-teman silakan cantumkan judulnya. Judul artikel itu sudah saya siapkan. Ya, judul artikel saya sudah siapkan. Nah, ini saya stop share dulu. Saya buka yang di Excel. Itu sudah saya siapkan. Teman-teman tinggal copy aja. Sesuai dengan namanya ya. Nah, saya share dulu sebentar di ininya. Nah, ini kan judul skripsi atau TA teman-teman. Di sini yang ini ada judul skripsi TA teman-teman nih. Terus kemudian ada judul artikel. Yang diambil adalah judul artikelnya. Misalkan IKA, tugas akhirnya adalah pengelompokan data barang dengan menggunakan metode Cummins untuk menentukan stok barang. Judul artikelnya sudah saya buatkan. Jadi teman-teman tinggal copy aja dari sini. Oke. Nah, terus kemudian penulis 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman sudah saya siapkan di sini. 1, 2, 3, tinggal disalin aja. Ya, ini sesuai standarnya. Jadi teman-teman tinggal ikutin aja caranya ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, saya stop share. Asal institusi jangan di dulu. Mikrofonnya mohon di mute dulu biar tidak terjadi mute, tidak terjadi feedback. Sorry, selanjutnya yaitu ke format jurnal kooperatif. Nah, teman-teman di sini adalah perhatikan di sini adalah judul. Silakan tempel judul artikel. Judul artikel. Nah, ini. Nah, tulis ya di sini judul artikelnya. Nah, penulisnya ini di sini
ditulis. Di sini penulis pertama, penulis kedua, penulis ketiga. Nah, yang 3 di atas itu adalah simbol. Jadi tadi ada 5 penulis, jadi saya tambahkan. Ini 4, terus kemudian nah, teman-teman nanti diisi di sini, diganti. Ini penulis pertama siapa, penulis kedua siapa, 3 siapa, 4 siapa, 5 siapa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sesuai dengan yang tadi saya arahkan, ya, bisa dipahami ya. Nah, lalu yang pertama di sini adalah intisari atau abstrak. Nah, di sini teman-teman salin abstraknya. Kan teman-teman udah ACC. Yang belum ACC jangan menyalin abstrak dulu. Nanti takutnya ada tambahan dari penguji. Nanti kalau sudah ACC baru disalin. Nah, silakan isi akan abstrak di sini. Ini saya kasih tanda. Silakan isi abstrak di sini. Abstrak teman-teman. Oke ya. Nah, terus kemudian di sini kata kunci. Kata kunci, letakkan kata kunci pada mana. Di sini kan teman-teman ada keywordnya tuh. Kata kuncinya. Silakan masukkan di sini kata kuncinya. Nah, formatnya adalah 2 kolom ya. Jangan sampai nanti 1 kolom. Harus 2 kolom. Nah, terus kemudian abstrak. Di sini abstrak itu diisi dengan abstrak bahasa Inggris. Jadi silakan translate abstrak teman-teman. Terus kemudian disalin copy paste di sini. Keywordnya ada di sini. Tulis juga. Oke. Yang kedua adalah pendahuluan. Bab 1, pendahuluan. Nah, yang pendahuluan yang diambil adalah kan paragraf itu ada 8. Paragraf 1, terus kemudian 2, terus kemudian 3, 4, terus 6, 7. 6, 7. Nah, seperti ini. Nah, ini diisi dengan paragraf 1, 2, 3, 4, 6, 7. Artinya teman-teman silahkan copy jadi 1 paragraf di situ. Kalau misalnya kebanyakan, dikurangi saja sedikit. Jadi sekitar ya nanti nanti saya perbaiki lah. Jadi silahkan copy paste di sini. Nah, kalau ada nama-nama tugas akhir, silahkan dihapus, diganti dengan kata penulis. Karena di sini nggak boleh ada kata-kata tugas akhir atau skripsi, karena ini akan dipublikasikan artikelnya. Nah, terus selanjutnya, yang kedua adalah, saya lihat dulu. Tertib. Yang kedua adalah muncul dulu. Nah, terus kemudian yang kedua adalah landasan teori. Nah, udah kelihatan belum word-nya? Halo teman-teman? Halo? Word-nya saya kelihatan. Hah? Belum? Word-nya saya kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Kelihatan ya? Hilang lagi. Nah, muncul lagi nggak? Ya. Nah, di kedua itu adalah landasan teori.
Ini di sini landasan teori, landasan teori. Pinter. Nah, teori-teori apa aja yang digunakan oleh teman-teman? Jangan semuanya. Jadi hanya beberapa saja. Misalkan menurut penelitian. Nah, mana sih? Nah, misalkan gini. Menurut kan penelitian itu ada 3 di bab 2 itu kan ya. Penelitian 1, terus kemudian menurut penelitian kedua, terus kemudian menurut penelitian ketiga. Nah, ini kan ada jurnalnya tuh teman-teman tuh ya yang udah udah dikutip tuh, udah di bab 2 tuh. Nah, silakan copy paste. Nah, terus kemudian habis itu baru didasari teori. Nah, teori teman-teman tuh apa? Misalkan tadi saya contohnya punya IKAH itu stok barang, berarti saya membahas stok barang. Terus kemudian data mining. Terus kemudian algoritma Cummins. Nah, ini disesuaikan dengan landasan teori yang ada di teman-teman. Fontnya adalah fontnya 9. Fontnya 10, sorry. Sesuaikan 10. Nah, seperti itu. Ini yang dibahas. Oke ya. Nah, terus kemudian di bab 3 itu adalah metode penelitian. Di bab 3 mana? Bab 3 itu masih. Nah, ini. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, silakan uraikan metode penelitian yang ada di teman-teman. Misalkan uraikan dan rangkum bab 3. Nah, di sini ada 2 konsep. Kalau misalkan teman-teman itu ngambil konsepnya data mining, itu silakan uraikan KDD-nya. Kalau misalkan teman-teman dari rancangan aplikasi, silakan uraikan bagaimana merancang prototipe teman-teman atau aplikasi teman-teman. Oke, sampai dengan selesai. Nah, seperti itu. Ya. Jadi diuraikan sampai jelas. Ini di bab 3. Nah, bab 4 tadi ini adalah hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan. Nah, oke ya. Oh iya, jangan lupa nanti setelah jurnal-jurnal kutipan-kutipan sudah diambil, jangan lupa jurnalnya juga disitasi pakai Mendeley ya. Nah, di sini teman-teman uraikan mulai dari tahapan pertama ada di bab 4. Sini uraikan bab 4 sampai dengan selesai. Uraikan bab 4, tetapi jangan masukin semua. Yang penting-pentingnya saja dirangkum. Kalau misalkan dimasukin semua nanti ya nggak bakal cukup. Ini maksimal 5 sampai 6. Jadi dirangkum menjadi 5 sampai 6 paragraf itu dari awal sampai dengan akhir daftar pustaka itu maksimal 6. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh ya, kurangnya 5 sampai 6, kalau lebihnya nggak boleh. Nah, terus kemudian bentar. Nah, terus kemudian sampai astagfirullah, nggak fokus ya. Nah, uraikan bab 4. Bab 4 itu diuraikan. Oke, terima kasih Mas. Uraikan bab 4 dari awal itu sampai akhir itu diuraikan, dirangkum jadi di hasil pembahasan, tetapi jangan ditempel semua. Yang penting-pentingnya saja gitu. Kalau misalkan di data mining itu kan ada tabel hasil, ada hasilnya 100 gitu. Ya enggak hasilnya 100 ditempel lah, nanti enggak bakal cukup. Ambil aja sampel 5 atau 10 cukup. Nah, gitu ya. Jadi bisa dipahami kalau yang dari perancangan itu kan
ada desain tabel, ada desain itu, ambil aja satu-satu. Sebagai dirangkum, ya namanya kan rangkum. Nggak mungkin diambil semua, kalau diambil semua ya nggak bakal cukup 6-nya, 6 lembar. Jadi maksimal 6 lembar teman-teman ngerangkum itu. Sampai dengan daftar pustaka. Nah, seperti itu ya. Nah, silakan uraikan, terus kemudian bab 5 itu adalah oh iya, untuk tabel itu nanti seperti ini formatnya ya. Ini format tabel, nanti kalau ada tabel bisa seperti ini. Ya, artinya tergaris semua. Terus kemudian yang kelima itu adalah dari 4 itu adalah uraikan bab 4, hasil dan pembahasan. Yang kelima itu daftar kesimpulan dulu. Yang kelima itu kesimpulan, baru daftar pustaka. Ini berarti kelima kesimpulan. Nah, kesimpulan teman-teman jadiin satu paragraf ya. Kesimpulan satu paragraf ya. Silakan ambil dari ini. Silakan ambil dari kesimpulan. Ambil dari kesimpulan dan jadikan satu paragraf. Nah, itu ya. Oke. Terus kemudian baru habis itu daftar pustaka. Di sini daftar pustaka. Daftar pustaka. Nah, daftar pustaka pakai triple I tadi yang Mendeley itu. Nah, itu saja teman-teman daftar pustaka menggunakan Mendeley. Oke. Oke. Sip. Nah, selesai. Ada yang tanyakan lagi? Halo? Itu untuk artikel. Nah, nanti ketika sudah selesai, kirim ke grup ya. Nanti saya akan revisi. Saya akan perbaiki. Yang penting teman-teman Mendeley-nya sudah terinstall, sudah terkonek. Nanti kata-katanya nanti saya perbaiki sedikit-sedikitnya. Itu jangan banyak-banyak. Nah, untuk penomoran gambar, itu gambar seperti ini. Misalkan, nah ini gambar. Nah, ini contoh seperti ini. Tulisnya gambar. Ini bukan GBR, tapi gambar 1. Nah, Pak. Kalau di laporan itu kan berdasarkan bab ya, 1.1 itu berada di bab 1 nomor 1. Gambar 2.1 bab 2 mix 1. Nah, seperti itu kalau di sini gambar 1 terus selanjutnya adalah gambar 2. Bisa manual juga. Dan seterusnya gambar 3. Tabel juga sama, gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Jadi nggak ngacu pada urutan pada bab. Seperti itu teman-teman. Oke ya, itu sangat mudah sekali. Nanti ketika sudah artikelnya sudah jadi, nanti saya akan pandu untuk publish, untuk nguploadnya. Jadi tugas teman-teman hari ini, silakan buat artikel, terus kemudian jika sudah, kirim ke grup. Nanti saya akan revisi kekurangannya di mana, atau saya tambahin, terus kemudian nanti disimpan dengan teman-teman, nanti diupload. Nah, yang dikirim di Yudisium adalah ketika bukti upload, bukan jurnal yang teman-teman punya gitu. Nah, seperti itu untuk artikel jurnal. Ada yang ditanyakan? Oke, paham semua ya? Ini sebentar, jangan lama-lama. Tinggal nyalin teman-teman. Maksimal 6 halaman ya, 6 halaman. 6 halaman itu sudah masuk semuanya. Oke? Ada yang tanyakan? Ada, Pak. Mangga, silakan. Pak. Ya, boleh. Silakan diskusi. Kalau nggak diskusi, puyeng nantinya. Oke. Siapa dulu ini? Mangga, siapa dulu? Siapa dulu? Aku dulu ya, Pak. Ya, mangga. Aku dulu aja. Ya. Ini kan ada penulis 1, penulis 2, penulis 3, 4. Itu nanti kita bagi-bagi apa gimana ya, Pak? Penulis 1, 2, 3, 4, 5 itu ada di Excel, Mbak.
Nah, ada di sini. Iya. Sudah saya tulis, tinggal Iya. teman-teman copy-copy aja. Nih, di Excel itu kan. Nah, siapa ini? Mbak siapa? Siva. Siva. Nah, ini Mbak Siva. Iya. Nah, Mbak Siva Nanti itu kan, ini judul artikelnya ini. Lihat nggak di layar saya? ya kelihatan, Pak. Nah, ini judul artikelnya. Namanya, nih penulisnya Mbak Siva. Ini sampai 5. Nah, gitu ya. Nanti ditulis ulang. Nanti itu ngerjainnya bareng apa nanti saya aja yang ngerjain, namanya tinggal ditulis bagaimana ya, Pak? Namanya aja, namanya Mbak. Kan yang Namanya. ngerjain Mbak. Ya, Jadi ini yang ngerjain namanya mah tetap kita ya. iya, nanti ini ditempel. Ya, Gitu. siap. Jadi semua kebagian gitu. Gitu. Ini jangan dilihat Ya. dulu asal institusinya. Nah, seperti itu ya Mbak. Oke, yang lain? Ya. Oke. Ada lagi? Tadi Pak, kalau siapa? punten, Uci, kalau enggak. saya Pak punten kalau untuk ini ada Kalau Mas deadline-nya Anwar. nggak ya Pak ya? Mas Anwar, Iya ada. Pak Anwar. Ada Mas, sebelum yudisium harus sudah publish. Makanya saya data dulu siapa yang sudah, nanti saya akan bibel. Nanti kayak kalau ada lagi nanti yang kedua. Gitu. Itu gampang sekali Mas, ini sambil sejam juga kelar kok, nggak nyampe sejam itu. Jadi deadline-nya saya harapkan nanti sore udah teman-teman udah ngirim, nanti saya revisi, saya tambahkan atau kurang-kurangnya nanti saya share kembali kalau sudah ini udah oke, disimpan. Nanti kalau yang kata saya udah oke, nanti saya akan pandu untuk mendaftar di artikel orang lain gitu. Seperti itu. Itu Mas Anwar, jadi jangan lama-lama. Oke, ada yang lain? Ya, semuanya bisa dipahami nih kayaknya kalau tidak ada yang tanya. Mbak Lian, biasanya mau nanya Mbak Lian. Mas Iqbal, paham? Mbak ya? Halo? Ya, ada suara ya? Halo? Iya Pak, bisa dipahami Pak. Ya sip, mantap. Oke, yang lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya kita sudahi. Teman-teman tinggal menyusun itu dulu, menyusun artikel. Nanti ketika artikelnya sudah oke, dikirim ke grup. Nanti saya akan cek, perbaiki. Kalau udah oke, ini udah oke, teman-teman simpen. Nanti kita akan jadwalkan untuk bagaimana teman-teman mengupload. Oke ya, jangan lupa Mandalanya harus sampai daftar pustaka, harus terkonek nih. Seperti itu. Oke, ada lagi? Tidak ada, cukup ya? Sudah dipahami ya? Halo? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupi. Nanti susunannya saya kirim nanti duhur insya Allah. Apa tadi yang saya merah-merahin. Oke, ada lagi? Mas Abdul Qoda, Mbak Aisyah, Mas Anwar, Mas Haris, Mas Iqbal, Mas Iwan, Mbak Lian, Mbak Puji, Mbak Rizka. Oke, terima kasih teman-teman karena saya menggunakan Zoom tidak berbayar, jadi saya sampai 40 menit. Jadi tadi ada warning 10 menit lagi. Nah, semoga kalau ada yang tanya. Soalnya Zoom-nya sedang dipakai ospek full. Jadi kita buka yang room sedikit. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri saja. Cukup, teman-teman silakan kerjakan. Ditunggu kalau masih bingung, silakan diskusi di grup. Insya Allah saya dampingi. Oke ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Semangat. Kerjakan ya. Lulus. Bentar lagi SKL udah keluar. Tadi udah saya tanda tangani. Yang sudah ACC saya udah tanda tangani. Tinggal lihat hasilnya. Terima kasih. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.